Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah dengan senantiasa melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, Sami'tu, aku mendengar. Aku, kata Imam Al-Qushairi, mendengar langsung dari guruku namanya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Guruku itu pula mendengar gurunya namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Al-Fadl Al-Hashimi. Guruku itu pula mendengar gurunya bernama Muhammad bin Rumi. Guruku itu pula mendengar gurunya bernama Yahya ibn Mu'az. Apa kata gurunya? Ilahi ya Allah, la aqulu tubtu, aku tidak mampu berkata bahwa aku sudah taubat. Wala a'udu lima a'rifu min khuluqi, aku juga tidak sanggup berkata aku tidak akan kembali kepada perbuatan dosa di masa lalu, karena aku tahu bagaimana perilaku dipekerti akhlak perbuatanku. Wala utminu tarkadz dzunubi lima a'rifu min dha'fi, aku juga tidak mampu menjamin bahwa aku sudah meninggalkan dosa karena aku tahu bahwa diriku lemah. Tiga yang dia tidak mampu. Pertama, aku tidak mampu berkata bahwa aku sudah tobat. Yang kedua, aku tidak mampu berkata bahwa aku tidak akan kembali ke dosa masa lalu karena aku tahu siapa diriku. Yang ketiga, aku tidak mampu menjamin bahwa aku sudah meninggalkan dosa karena aku tahu bahwa diriku lemah. Lalu apa yang bisa kau katakan? Summa ini aku hanya dapat berkata, la a'udu la'alli an amuta qabla an a'ud. Aku tidak buat dosa karena boleh jadi sebelum aku melakukan dosa itu aku sudah mati duluan. Apa substansi dari kalimat Imam Yahya bin Mu'az ini apa? Bahwa jangan sampai ada dalam diri itu terlintas walaupun sebesar ujung jarum, walaupun sebesar ujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam, bahwa kita merasa kitalah yang taubat itu. Bukan. Aku tak mampu berkata bahwa aku sudah taubat, karena kalau aku berkata aku sudah taubat berarti ada keakuan. Di saat kita berkata ada aku, maka tidak ada Allah SWT. Sedangkan kita sudah berkata la haula wa la quwata illa billah. Aku tak mampu berkata bahwa aku sudah taubat, dan aku tidak mampu berkata aku tidak akan kembali lagi. Saya Pak Ustadz kalau sudah taubat ini saya tidak akan kembali lagi kepada khamar. Oh, jangan takbur, jangan sombong. Saya jamin insya Allah saya tidak akan korupsi lagi. Saya jamin insya Allah saya tidak akan pacaran lagi. Saya jamin saya insya Allah tidak akan buat makan riba lagi. Bukan begitu. Tapi ucapan yang lebih halus adalah la a'udu la'alli an amuta qabla an a'ud. Aku tidak kembali buat dosa karena boleh jadi sebelum buat dosa itu aku sudah mati duluan. Karena aku serahkan hidup dan matiku di tangan kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau rendahkan dirimu, disitulah Allah mengangkat derajatmu. Ketika kau katakan dirimu lemah, disitulah yang maha kuat akan menolongmu. Ketika kau katakan aku tidak buat dosa bukan karena aku mampu, tapi karena boleh jadi aku mati, seandainya aku tidak mati pasti aku akan buat dosa juga, disitulah Allah datang menurunkan pertolongannya. Kita tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kita pun tidak meninggalkan dosa itu karena rahmat Allah. Halus kajian para ulama ini. Itu mengapa kita tidak mengkaji fikih. Kita sudah bertahun-tahun kaji masalah fikih. Karena fikih itu menajamkan akal. Fikih itu menajamkan rasio. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kajian akhlak, maka kita akan menjadi orang yang keras hati. Maka kajian akhlak itu melunakkan hati. Fikih terus. Tiga ini tak boleh, jangan sampai tidak sejalan. Akidah, fikih, akhlak. Fikih terus kita kaji. Bagaimana sholatnya perawat, dokter yang mengatasi masalah corona di rumah sakit. Terus kita kaji. Apa kata mazhab Hanafi, apa kata mazhab Maliki, apa kata mazhab Syafi'i, apa kata mazhab Hambali. Akidah terus kita kaji. Banyak ustadz-ustadz bingung bagaimana cara mengkaji akidah. Ini ada buku
Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Selama ini kita tahu sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyah, qudrat, irodat, ilmun ayat, sama basar, kalam. Ini sifat 50. Ditulis Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Bagus buku ini. Bisa juga dibuat satu malam satu sifat. 50 malam 50. Penjelasan sifat 50. Satu malam satu sifat, 50 malam 50. Khatam satu buku tentang akidah. Kita lanjutkan. Imam Zunnun Al-Misri berkata, al-istighfaru min ghairi iqla'in taubatul kadhibin. Orang yang rajin banyak beristighfar tapi tidak melepaskan dirinya dari dosa, taubatnya taubatul kadhibin, taubat penipu, taubat pembohong, taubat pendusta. Karena mulutnya aja yang berkata astaghfirullah, astaghfirullah, bahkan dinyanyikan dengan menetes air mata di depan orang banyak, tapi tidak melepaskan diri dari dosa. Taubatul kadzibin, taubat pembohong, taubat pendusta. Jadi sebab itu sejalan. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan, lidah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal iqraru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa itu selamanya. Sami'tu Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Imam Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Nusrabazi yaqul, aku mendengar Imam Nusrabazi berkata. Sami'tu bin Yazdaniyar yaqul, aku mendengar Ibnu Yazdaniyar berkata. Su'ila 'anil 'abdi idza kharaja ila Allah. Imam Ibnu Yazdaniyar pernah ditanya tentang seorang hamba kalau dia keluar bertaubat menuju Allah, ala ayyi aslin yakhruj, keluarnya itu atas dasar apa? Keluar dia dari dosa, taubat dia, mendekatkan diri menuju Allah atas dasar apa? Faqala, Imam Ibnu Yazdaniyar menjawab, ala alla ya'uda ila ma minhu kharaj. Dasarnya adalah setelah dia keluar tidak kembali mundur ke belakang. Itu dasar utamanya. Wala yura'i ghaira man ilaihi kharaj, dia tidak lagi memperhatikan kepada yang lain, fokus tujuannya hanya satu, kemana dia? Kepada Allah SWT. Wa yahfazu sirrahu an mulahazati ma tabarra'a minhu, dan dia jaga hati kecilnya untuk memperhatikan hanya fokus kepada Allah semata, tidak lagi kepada yang lain. Kalau begitu sifatnya barulah sempurna taubat. Pertama, la ya'uda ila ma minhu kharaj, tidak akan kembali lagi mundur ke belakang, menatap hanya ke depan, yang lalu tinggalkan. Wala yura'i ghaira man ilaihi kharaj, pasang kacamata kuda, tak memandang ke kiri, tak memandang kanan, tak ke atas, tak ke bawah, lalu fokus ke mana? Man ilaihi kharaj, kepada dia, tujuan ini kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfazu sirrahu, sekarang zahir, sir, batin. Ada namanya qalb. Sebesar genggaman jari. Sebesar inilah qalb. Di dalam qalb itu ada kecil lagi, namanya sir. Jadi kalau ulama menyebut sir, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menulis kitab Sirrul Asrar. Disitulah tempat musyahadah. Qalb, di dalam qalb itu ada lagi kecil namanya sir. Apa makna sir? Kata Imam Junaid, fuqdanuka wa baqa'ullah, engkau hilang, yang kekal hanya Allah SWT. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang dimaksud dia sebagai wa yahfazu sirrah. Kita selalu mengartikannya hati kecil.
Dia jaga sirnya an mulahadhati ma tabarra'a minhu. Tak ada yang lain kecuali hanya Allah semata. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. Puncaknya adalah la mawjuda bihaqqin illallah. Ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang ini, bayang-bayang itu ada karena ada. Kalau tak ada, dia tak ada bayang-bayang. Jadi keberadaan kita di dunia ini, kita ada. Bukan berarti kita ini tak ada. Tapi keberadaan kita karena Allah mengadakan. Kalau tidak, kata Allah SWT, sudah lama. Untuk menghilangkan keberadaan kita, itulah yang paling sulit. Karena kita selalu mengatakan, karena aku. Karena saya. Maka fokus wa yahfazu sirrahu an mulahadhati ma tabarra'a minhu. Hati kecilnya dijaga, bahwa dia hanya memikirkan, menghadap, berharap, meminta, bersandar hanya kepada Allah semata. Saat itu barulah lidahnya dapat berkata la haula wala quwata illa billah. Faqila lahu. Lalu kemudian ada orang bertanya kepada Imam Ibnu Yazdaniyar, hadza hukmu man kharaja an wujud, fa kaifa hukmu man kharaja an adam? Ini adalah orang yang keluar dari yang ada. Bagaimana orang keluar dari yang tidak ada, yang tak nampak? Keluar dari khamar menuju taubat. Khamar itu kan ada. Keluar dari khamar, tinggalkan. Keluar dari sabu-sabu, tinggalkan. Keluar dari zina, tinggalkan. Keluar dari riba, tinggalkan. Keluar dari ghibah, nampak dia. Fa kaifa hukmu man kharaja an adam? Bagaimana kalau dosanya tak nampak? Dosa apa itu tak nampak? Hubbus syuhrah. Ingin. Pezina, PSK, mohon maaf, tahu dia dosanya. Kalau ditanya, dirazia, saya tahu Pak ini dosa, tapi gimana saya mau makan. Pencuri, perampok, tahu dia dosanya. Tapi seorang qari yang gila puji-pujian, ustadz yang gila popularitas, ini yang dimaksud. Fa kaifa hukmu man kharaja an adam? Bagaimana keluar dari yang tak nampak itu? Wujudul halawah, Allah rasakan rasa manis fil musta'naf. Musta'naf di masa akan datang. Iwadan, sebagai ganti anil mirarati fis salif, terhadap sakit pahitnya di masa lalu. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, halawatal iman, manisnya iman. Seperti buah melaka orang Melayu, kalau pertama kali dia gigit masin karena kelapa bercampur garam. Mulai digigit lagi lemak, karena waktu itu mulai ada tepung terigu bercampur santan. Setelah masuk, barulah dia rasakan manisnya gula merah. Begitu jugalah melawan itu. Lawan bakhil, lawan pelit, lawan cinta kepada puji-pujian, lawan itu semua, maka Allah ciptakan ada rasa manis di dalam hati. Makanya ilmu ini disebut dengan ilmu dzauq. Rasa, lam ya'rif man lam yadhuq. Dzauq. Dia lebih banyak mengandalkan rasa. Kalau kata orang barat, kata-kata orang intuisi. Merenung saja, merasakan manisnya. Sedangkan merasakan manisnya kopi pahit pun kita kadang susah. Merasakan manisnya melihat lukisan abstrak pun kadang kita susah. Apalagi lah merasakan manisnya meninggalkan pujian manusia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita lawan saja itu
maka Allah akan ciptakan rasa manis dalam hati, tapi dia tak bisa diceritakan. Banyak hal dalam hidup ini yang bisa merasakannya hanya kita saja. Wujudul halawati fil musta'naf iwadan 'anil mirarati fis salif. Kita lanjutkan. Su'ilal Bushanji 'anit taubah. Imam Al-Bushanji ditanya tentang taubat. Apa itu taubat, wahai Imam Al-Bushanji? Qala, beliau menjawab, idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, thumma la tajidu halawatan inda dzikrihi, dan ketika kau ingat dosamu itu tidak lagi kau rasakan ada rasa manisnya dalam dosa itu, fahuwa taubah, itulah taubat. Coba ingat dosamu di masa lalu, setelah itu tak kau rasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya lagi, itulah taubat. Nah, sekarang banyak orang mengaku taubat, mengaku sudah hijrah. Kalau udah cerita minuman, saya ini Pak Ustadz semua udah saya minum. Tua udah saya rasa, kamput sudah saya rasa, mix sudah saya rasa, kasbek sudah saya rasa, semua sudah. Ini kalau ini mabuknya ini yang paling nikmat Ustadz. Ini yang paling, ini rasanya fly kita Ustadz. Ini kalau ganja ini agak gimana? Ini kata Imam Al-Bushanji. Zakarta zamba, kau ingat dosamu, summa la tajidu halawatan, tak ada lagi rasa manisnya. Jadi kalau mengingat dosa tersenyum, belum taubat. La tajidu halawatan. Tiba-tiba pas lewat, lihat di tepi jalan, senyum. Kok kenapa senyum? Dulu saya waktu jalan-jalan di sini saya karaoke sama mantan pacar saya Pak Ustaz. Tapi katanya udah hijrah, katanya udah taubat. Masih merasakan halawatan. Belum taubat. Jadi saya termasuk dari dulu suka membaca kitab-kitab yang masalah hati ini karena dia halus. Fikih suka juga. Karena fikih itu pun halus. Cuman yang dilahirkan oleh fikih itu hukum. Makanya kalau makin banyak kita baca kitab fikih, makin menguasai kita syarat, rukun, wajib, sunat, maqasid syariah, makin tajam akal kita. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu masalah hati ini, makin muncul ego, angkuh, sombong gitu. Saya yang lebih ngerti, saya yang lebih paham, aku. Nah, itulah maka Allah Maha Adil, diseimbangkannya sejalan antara tiga. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, tsumma la tajidu halawatan, kemudian tidak lagi kau rasakan manisnya, inda dzikrihi, ketika mengingat, ketika menyebut-nyebutnya tak lagi ada rasa manisnya. Bahkan ketika orang menyebutnya lalu cepat-cepat kau katakan, udahlah itulah, meleleh air mata, itulah taubat. Tapi sekarang justru orang ketika disebut, Pak, Bapak dulu kan preman yang, oh iyalah, mana ada yang lebih hebat lagi daripada saya. Bukan taubat, kata Imam Al-Bushanji. Fahuwa taubah. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun Al-Misri berkata, haqiqatut taubati, apa hakikat taubat itu? Banyak orang hakikat taubat itu dulu belum pakai peci, sekarang pakai peci. Dulu kening biasa aja, sekarang udah hitam. Dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu pakai celana pendek, sekarang udah pakai celana panjang. Hanya itu saja taubat. Haqiqatut taubati antadhiqa 'alaikal ardu bima rahubat, kau rasakan bumi ini sempit padahal sebelumnya lapang. Itulah taubat. Dulu Pak Ustadz lapang dunia ini, pusing saya sedikit mabuk saya, pusing saya sedikit saya pakai sabu, pusing saya sedikit pakai ganja, suntuk saya sedikit pergi saya sana. Tapi setelah saya bertaubat ini sempit dunia ini. Itulah taubat. Hatta la yakunu laka qarar, sampai-sampai tidak ada rasa dalam hatimu ingin menetap lama di dunia. La yakunu laka qarar, tak pernah kau merasa ingin menetap lama di sini. Jadi kalau naik pesawat bukan main lagi doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas sahibu fis safar ila akhirih. Begitu pesawat takutnya, pucatnya mau mati, berarti belum lagi sampai ke tingkat ke maqam. Hatta la yakunu laka qarar,
Sampai dalam hatimu tak lagi ada ingin berlama-lama di dunia ini, karena tapi bukan maknanya setelah itu dia tidak berikhtiar, tidak berusaha. Perlu dipahami bahwa kalau dia mencari nafkah, dia mencari duit, dia berbisnis, dapat duit banyak, itu tujuannya juga untuk setelah mati. Jadi jangan berarti orang setelah taubat itu lalu tak lagi mementingkan dunia. Dia tetap semangat cari duit, tapi duitnya itu untuk bekal setelah mati. Banyak dapatnya duit, tapi dalam pikirannya tak masuk nih ke otaknya, tak masuk ke dalam hatinya. Serahkannya ke pembangunan sekolah, pembangunan masjid. Itu yang dimaksud la yakunu laka qarar. Jangan sampai setelah ngaji masalah hati ini, lalu kemudian melegitimasi kemalasan. Nah, ini yang tak betul. Dia sebetulnya memang dalam hatinya orangnya pemalas, memang nggak mau kerja. Lalu setelah mendengar kaji masalah ini, dijadikan ini sebagai legitimasi untuk malas. Sebelum ngaji pun memang tak mau kerja. Tapi setelah ngaji, kenapa kau tak kerja? Kita kalau sudah benar taubat kita, Ustaz, hatta yakunu laka qarar. Sampai kita tak lagi ingin berlama-lama di dunia. Itu tak betul. Itu artinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Luruskan niat, bersihkan hati. Summa tadhiqu 'alaika nafsuk. Bahkan dirimu pun terasa sempit. Kama akhbar Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Diri mereka merasa sempit. Wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaih. Satu-satunya yang melapangkan hanya ketika mengingat Allah, berada di rumah Allah bersama orang-orang yang dicintai Allah. Maka kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalaulah bukan karena yang tiga ini, sudah lama aku tinggalkan dunia ini. Mengingat Allah, membaca kitab suci Allah, berada di rumah Allah, bersama orang-orang yang disayangi Allah. Itu saja lagi yang membuat kita nyaman, enak di dunia. Kalau bukan karena ini, sudah lama mau minta mati saja. Makanya Imam Al-Bukhari 16 tahun berkeliling dari Bukhara, Uzbekistan, pergi ke Makkah, dari Makkah pergi ke Madinah, dari Madinah pergi ke Syam, dari Syam pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke pulang ke Persia, dari Persia pulang berbuka majelis Sahih Bukhari. Akhirnya penguasa tidak suka karena majelisnya ramai. Akhirnya apa kata dia? Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni. Ya Allah, dulu dunia ini lapang kurasa. 16 tahun aku pergi ke sana kemari, tak ada yang menghadang. Dan sekarang dunia ini terasa sempit. Allahumma, ya Allah, qad, sungguh, daqat, sudah sempit. Alayyal ardu, sudah sempit terasa bumi ini. Bima rahubat, yang sebelumnya lapang. Faqbidni, cabutlah nyawaku ya Allah. Meninggal. Apa lagi guna hidup di dunia? Wa daqat alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Satu-satunya yang lapang hanya ketika mengingat Allah. Satu-satunya lapang hanya ketika membaca kitab suci Allah. Satu-satunya yang membuat hati ini lapang hanya ketika berada di rumah Allah. Mau pergi ke rumah Allah, tak bisa. Virus corona. Mau berjumpa dengan hamba-hamba Allah, tak juga bisa. Takut bersalaman, takut bertatap muka, takut ngumpul, takut ngobrol. Masih ada satu lagi, membaca kitab suci Allah. Membaca kitab suci Allah masih bisa, berzikir dengan Allah masih bisa, masih lapang. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, tidak ada lagi tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Summa taba 'alaihim, lalu kemudian Allah menerima taubat mereka. Coba lihat, taubat mereka diterima karena mereka merasa dunia ini sempit dan tidak ada tempat berharap, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat merasa lapang kecuali hanya Allah. Makanya khatib-khatib di Mesir selalu dalam khutbah Jumat, "Idza dhaqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah." Jamaah yang hadir, Allah. "Idza dhaqat 'alaika ad-dunya," kalau sempit terasa engkau dunia, faqul ya Allah. Katakanlah ya Allah. Semua jamaah, Allah kata mereka. Waqala Ibnu Atha,
Ibnu Atha berkata, at-taubatu taubatani. Taubat itu ada dua. Taubatul inabah, taubatul istijabah. Kata Imam Ibnu Atha, taubat itu kata dia ada dua. At-taubatu taubatani. Taubat itu ada dua. Taubatul inabah, taubatul istijabah. Satu, dua. Apa bedanya? Taubatul inabah ayyatubal abdu khaufan min uqubatih. Seorang hamba bertaubat kepada Allah karena takut masuk neraka. Kenapa kau taubat minum khamar? Takut Pak Ustadz, kemarin dengan ceramah katanya kalau minum khamar nanti di akhirat dituangkan khamar ke leher terbuat dari api neraka jahanam, terbuat dari nanah-nanah. Orang yang masuk neraka itu bernanah, berkudis, air-air nanahnya itu mendidih, itu yang diminumkan. Taubat saya. Taubatnya itu disebut dengan taubatul inabah. Taubat yang kedua, ayyatuba hayaan min karamih. Bukan karena takut, tapi karena haya, malu. Ada seorang bapak-bapak, tidak pernah berzina, tidak pernah riba, tidak pernah makan haram, tidak pernah, pokoknya dia tak pernah buat dosa. Cuman dia tak pernah tahajud malam. Salat Isya, habis itu tidur, besok subuh. Begitu terus, sampai umur 40. Sampai akhirnya suatu malam dia bangun. Pas dia bangun mau kencing, maaf, jam 3, dilihatnya kamar anaknya terbuka sedikit. Diintipnya, ditengoknya anak mudanya sedang duduk baca Quran. Datang rasa malunya dalam hati. Anakku baru kelas 3 SMP sudah sholat tahajud. Aku sudah setua ini belum lagi menghadap Allah. Lalu kemudian dia ambil wudhu dan dia sholat tahajud malam itu. Kata dia, aku bertaubat. Taubat dari apa? Orang yang tidak pernah buat dosa. Taubat itu disebut dengan taubatul istijabah. Taubat karena malu kepada Allah SWT. Ada seorang ibu-ibu, dia tiap tahun bayar zakat. Tiap bulan store, potong zakat atas. Selalu. Sampai akhirnya suatu hari dia baca berita di internet. Ada seorang tukang kumpul kardus membelikan nasi untuk makanan anak yatim di panti asuhan. Pas dia baca, aku yang selama ini punya gaji nggak pernah sedekah begini. Kenapa nih tukang kumpul kardus bisa ngumpulkan disisihkannya sekian uangnya untuk beli nasi bungkus dibagi ke anak yatim? Lalu apa kata dia? Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Padahal dia tak pernah buat dosa. Dia pakai hijab panjang. Dia tak ada buat dosa. Taubatnya karena malu. Ini yang tinggi. Jadi mereka membagi-bagi ini kira-kira dapatnya dari mana? Pertama, karena mereka orang-orang yang memperhatikan masalah hati. Bukan masalah halal, haram, makruh, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Bukan itu domain mereka. Itu kajian orang fikih. Ini kajian orang ulama yang memperhatikan masalah qalbu, masalah hati. Yang kedua, mereka dapat ilham. Cara kita mendapatkan kebenaran itu adalah dengan dua jalur. Kebenaran al-haq bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan akal. Yang kedua adalah dengan qalb, dengan hati. Dengan akal ini makasib. Sedangkan dengan qalbu ini mawahib. Makasib artinya usaha. Sedangkan mawahib artinya anugerah. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk lalu dapat saja. Prosesnya melalui apa? Riyadhah. Tahan makan, tahan minum, tahan lisan, tahan telinga. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hambaku yang senantiasa mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib, yang sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah menaruh cinta kepada dirinya, aku nu'ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku, dia akan berjalan dengan kakiku, dia akan menyentuh dengan tanganku, kata Allah dalam hadis qudsi sahih Muslim, hadis sahih. Jadi mereka banyak berzikir, banyak bersolawat, sehingga koneksi mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua dengan akal. Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, itu dengan akal. Berpikir terus. Awal-awalnya Imam Al-Ghazali juga dengan akal, dengan pikir, sampai dengan akal, sampai akhirnya suatu hari dia di tepi sungai, dia lihat ada kayu, air setengah. Dia lihat kayu ini bengkok. Kayu kalau masuk ke tepi sungai setengah, itu tengok bengkok. Loh, kok bengkok? Tapi begitu ditarik, tidak bengkok. Itu menunjukkan akal tidak bisa menangkap. Tertipu. Akhirnya dia ragu, kena penyakit syak. Akhirnya dia menemukan ilmu yang benar, yaitu ternyata menangkap kebenaran ini bukan melalui akal para filosof, tapi melalui qalb. Itu diceritakan Al-Ghazali dalam Al-Munqidh minadh dhalal, penyelamat dari kesesatan. Hampir saja aku sesat gara-gara akal. Tulisnya lah kitab Tahafut al-Falasifah, keruntuhan, kegagalan para filosof. Jadi yang benar adalah melalui wahyu. Tapi bukan berarti akal ditinggalkan. Kalau akal tidak ada, dari mana ilmu usul fiqih? Kalau akal tidak dipakai, dari mana orang tahu illat dalam masalah qiyas? Akal tetap, tapi menjadikan wahyu sebagai komando. Hati perlu dihidupkan. Wa qila li Abi Hafs lima yubghidu taibu ad-dunya. Imam Abu Hafs pernah ditanya, kenapa orang yang bertaubat itu benci pada dunia? Orang kalau sudah taubat itu, kenapa dia benci pada dunia? Qala, Imam Abu Hafs menjawab, li'annaha darun basyara fiha dzunub. Karena di situ dia pernah buat dosa. Li'annaha, karena dunia ini dar, rumah besar, basyara fiha dzunub. Di situ dia buat dosa. Orang kalau sudah bertobat, ketika dia melewati tempat dia buat dosa, dia benci, dia sedih, dia takut, dia cemas, dia ngeri, meleleh air matanya, bergetar hatinya, bahkan boleh jadi dia pingsan. Dia bukan merasakan senang, dia bukan merasakan happy. Maka muncul rasa bencinya. Digantinya dengan taubat, digantinya dengan istighfar, digantinya dengan baca Quran, digantinya dengan khauf, digantinya dengan roja. Faqila lahu, fahiya aidan darun akramahullahu fiha bit-taubah. Kenapa mereka benci kepada dunia? Karena di dunia itu tempat dia buat dosa. Fa fiha darun akramahullahu fiha bit-taubah. Bukankah di dunia itu juga Allah memuliakan dia? Mestinya dia juga cinta pada dunia, karena di dunia itulah Allah memuliakan dia. Jadi bukan berarti ulama dulu itu kalau sudah ditanya murid, sami'na wa ata'na, enggak ngelawan. Ini bukan. Jadi ada munaqashah di antara ulama. Ustaz, ya, orang-orang tobat itu kalau sudah tobat dia benci pada dunia. Kenapa? Karena di dunia itu tempat dia buat dosa. Kalau dia lihat dunia, dia ingat dosanya, maka dia benci. Tapi kan dunia juga tempat dia diterima taubatnya. Apa kata Imam Abu Hafs? Innahu minadz-dzambi ala yaqinin wa min qabuli taubatihi ala khatarin. Bahwa dia di dunia itu dulu pernah buat dosa, yakin 100%. Tapi di dunia juga kan dia diterima taubatnya. Wa min qabuli taubatihi ala khatarin. Tapi bahwa dosanya itu diampunkan Allah di dunia, ala khatarin, belum ada kepastian. Baru hanya setakat, sebatas pada khatar. Hanya pada lintasan hati saja. Belum ada kepastian. Tapi kan orang yang bertobat itu diterima Allah taubatnya.
kita berharap taubat itu diterima. Bahwa Allah Ta'ala menerima taubat, tidak ada yang tahu siapa yang diterima taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Ketika kita selalu berharap, terbang menuju sarang tempat kita kembali pulang dengan dua sayap. Sayap yang pertama khauf, sayap yang kedua raja. Kita ini sekarang sedang terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sayap. Sayap yang pertama khauf. Takut mati su'ul khatimah. Takut. Yang kedua raja. Senantiasa berharap, mudah-mudahan taubat diterima. Kalau patah satu sayap, maka berputar di situ-situ saja, tak akan sampai kepada tujuan. Kenapa orang yang bertaubat itu benci kepada dunia? Karena di dunia itu dia buat dosa. Tapi kan di dunia itu juga taubatnya diterima. Innahu minaz zambi ala yaqinin. Bahwa dia dulu buat dosa di dunia itu 100%. Memang itu tempatnya. Tapi bahwa di dunia itu taubatnya diterima Allah ala khatari. Belum lagi ada kepastian. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, talaba Daud alaihi salam. Nabi Daud melantunkan syair. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu. Nabi Daud terkenal dengan syair-syairnya yang indah. Dulu yang juara musabaqah qasidah yang hebat-hebat itu dari Tanjung Balai Asam. Suaranya indah-indah. Waktu saya masih kecil. Sampai pernah ada orang, saya dengar orang tua-tua bertanya, kenapa orang Tanjung Balai itu enak-enak suaranya? Kata mereka, karena Nabi Daud makan sirih, lalu sepahnya dibuang di Tanjung Balai. Gitu kita kecil dengar begitu. Oh. Nah, Nabi Daud itu kalau dia sedang bersyair, burung yang sedang terbang itu berhenti mengepakkan sayap. Saking enaknya suara Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud bersyair. Wa ma huwa fihi min halawati ta'ati awqa'ahu fi anfasin mutasa'idah. Orang yang sudah merasakan manisnya ketaatan, maka dia dalam anfasin mutasa'idah, terbang naik ke atas. Wa huwa fi halati saniyati atammu minhu. Tapi ada yang lebih indah lagi daripada itu. Apa dia? Fi waqtin ma satara alaihi min amri. Ketika Allah menutupi segala dosa-dosanya. Yang paling indah setelah orang bertaubat adalah ketika dia menikmati indahnya rakaat-rakaat duha. Saat dia bermunajat di tengah malam, saat dia baca Quran, saat dia puasa sunat. Yang tahu itu hanya dia saja. Kawan-kawannya yang belum merasakan itu mengatakan, kayak mana kawan kau kemarin? Macam orang gila aku tengok dia sekarang. Dia ajak makan tak mau lagi, katanya puasa sunat. Ku ajak mabuk gratis tak mau lagi. Ku ajak buat dosa pun free tak mau. Gila dia itu sekarang. Rupanya dia sudah merasakan halawatit ta'ah, manisnya ketaatan. Fi anfasin mutasa'idah, terus naik. Jiwanya itu naik ke atas. Yang awalnya ammaratum bisu', naik kepada lawamah, naik sampai kepada mutmainnah. Wa huwa fil halati tsaniyati, ada posisi kedua, kondisi kedua, atammu min dzalik, yang lebih sempurna daripada itu. Apa itu? Fi waqti ma satara alaihi min amri, ketika Allah menutupi dosa-dosanya. Yauma tublas sarair, pada hari itu nanti Allah menunjukkan segala rahasia-rahasia. Ada masanya Allah tutupi rahasia kita ini, tapi ada masanya nanti Allah bukakan rahasia. Yauma tublas sarair. Maka pada saat itulah yang paling indah ketika Allah menutupi segala rahasia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum taubatul kadzdzabina ala atrafi alsinatihim. Taubatnya pembohong, pendusta, penipu, taubat dia tapi taubat penipu. Di ujung lidahnya qaulu yakni qaulahu astaghfirullah 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 astaghfirullah. Di ujung lidah.
di tepi bibir, di ujung lidah, di tepi bibir, bertanam tebu di tepi bibir, manisnya bukan main. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Taubatul kadzabi. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan anggota tubuh. Kalau hanya di tepi lidah, hadirilah istighasah kubra. Astaghfirullahalazim, dosa-dosa kami ya Allah. Taubatul kadzabi. Wa su'ila Abu Hafs 'anit taubah. Imam Abu Hafs pernah ditanya tentang taubah. Faqala, beliau menjawab, laisa lil 'abdi fit taubati syai'un li'anna taubata ilaihi la minhu. Sesungguhnya dalam masalah taubat ini, seorang hamba itu jangan sampai merasa ada perasaan dia punya kuasa di situ. Syai'un, walau sedikit. Li'anna taubata ilaihi la minhu. Karena taubat itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah kepada dia, bukan taubat dia kepada Allah. Tapi ini jangan dipahami secara pasif. Jangan dibalik. Kau kenapa belum bertaubat? Kemarin saya dengar di YouTube, kata Ustaz Abdul Somad, taubat itu bukan dari kita kepada Allah, tapi dari Allah lah yang memberi kepada kita. Saya belum dikasih lagi. Makanya ada namanya al-kasbu, usaha. Ada namanya al-mauhibah, al-mauhib, anugerah dari Allah. Tak sama antara satu orang dengan orang lain. Ada yang satu itu ini dulu. Setelah dia berusaha dulu, baru Allah kasih ini. Tapi ada juga sebagian orang ini dulu. Setelah itu baru ini. Contoh, dalam keadaan mabuk berat, fly pulang, tiba-tiba nampak kertas hanyut di bawah air hujan. Tulisan di situ Bismillah. Sedang mabuk berat, diambilnya, ditempelkannya ke dinding rumah. Sebagaimana kau sudah memuliakan namaku, maka hari ini kumuliakan engkau. Itu mauhib dulu, baru kasbu. Tapi ada pula orang, dia dulu berusaha. Kebanyakan kita dulu berusaha. Tapi setelah kita berusaha, jangan ketika kita bicara sama orang, lalu muncul sayanya, itu mesti dibuang. Makanya kata Imam Abu Hafs, laisa lil 'abdi fit taubati syai'un li'anna taubata ilaihi la minhu. Kalau sudah bertaubat, ya ini usaha kita bertaubat, tapi jangan sekali-sekali kita katakan karena saya, karena ustadz saya, karena enggak. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan tolong, Allah akan berikan mauhibatu. Wa qila Auhallahu subhanahu wa ta'ala idza Adam. Allah Ta'ala mewahyukan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, wahai Adam, warastu dzurriyyataka ta'ba wan nasab. Aku berikan kepada anak cucumu itu ta'ab, letih, nasab, sakit, letih, lelah, lesu, capek dalam menjalani hidup. Wa warastuhumut taubah. Capek hidup ini. Capek buat maksiat, capek buat dosa, pergi pagi, pulang petang, malam, mabuk, pergi dugem, ini segala macam, ujung-ujungnya sakit. Kan capek itu. Tapi putus asakah mereka? Tidak. Kenapa? Warastuhumut taubah. Karena aku berikan juga mereka taubat. Man da'ani minhum bida'watik labbaituhu katalbiyatik. Siapa di antara anak cucumu itu yang berdoa seperti doamu, ku ampuni dosa mereka seperti aku mengampuni engkau. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Adam, wahai Adam, uhsyirut ta'ibin. Nanti aku akan membangkitkan orang-orang yang taubat itu bangun dari kubur, mustabishirin dhahikin, dalam keadaan gembira dan tertawa. Wa du'auhum mustajab, dan doa mereka dikabulkan, mustajab, dikabulkan Allah SWT.
Wa qala rajulun li Rabi'ah, ada seorang perempuan yang bertobat namanya Rabi'atul Adawiyah. Ada orang bertanya kepada dia, inni aktsartu minaz zunubi wal ma'asi, aku sudah banyak betul buat dosa dan maksiat. Falau tubtu hal yatubu alayya, kalau aku bertaubat apakah Allah menerima taubatku? Faqalat Rabi'ah Adawiyah menjawab, la. Kalau kau bertaubat, Allah tak menerima taubatmu. Bal law taba alayka la tubta, tapi kalau Allah menganugerahkan engkau taubat, pasti kau bertaubat. Kalau aku bertaubat, apakah Allah menerima taubatku? Selama kau masih berkata aku, maka tak begitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatmu itu pun karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lau taba alaika la tubta. Makanya selalu ustaz-ustaz, kadang kita bingung kalau ustaz ngomong, jamaah sekalian, berbahagialah kita karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadiri pengajian ini. Amin. Tapi dalam hati jamaah, loh, yang berangkat dari rumah tadi saya kok. Kok saya yang dipilih Allah? Yang membolak-balikkan hatimu itu pun Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertobat kita katakan, kau tobat sekarang ya. Allah masih memuliakan saya. Tengok tuh kawan saya kemarin, sampai sekarang belum lagi, umur sudah 70, masih lagi nongkrong di warung kopi, masih lagi mabuk. Saya alhamdulillah, Allah memuliakan. Mesti begitu kalimatnya. Sebetulnya Rabi'ah Adawiyah ingin mengatakan, jangan sampai engkau angkuh dan sombong. Kau tobat sekarang karena Allah memuliakan saya, Allah masih sayang sama saya, Allah masih merahmati saya. Itulah mana ucapannya, lau taba alaika la tubta. Kalau Allah memilih engkau, maka Allah akan menerima taubatmu. Wa'lam, ketahuilah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri. Wa man qarafa zallata, siapa yang berbuat dosa, fahuwa min khata'ihi ala yaqin. Siapa yang buat dosa, maka bahwa dia salah 100%, pasti dia salah. Dia berzina 100% dia salah. Dia minum khamar 100% dia salah. Dia ghibah 100% dia salah. Fa idza taba, kalau dia bertobat, fa innahu minal qabuli ala syak. Kalau dia taubat, pastikah taubatnya itu diterima Allah? Syak. Belum pasti. Maybe yes, maybe no. La siyama idza kana min syartihi wa haqqihi ay yakuna mustahiqqan li mahabbatil haqq. Apalagi kalau dia tak cukup syarat dan lain sebagainya. Wa ila an yablugh al ma'asi wa ila an yablugh al 'asi mahallan yajidu fi awsafihi ammarata mahabbatillah iyyahu masafatan ba'idah. Ketika orang itu sudah melakukan perbuatan maksiat sehingga antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala jauh, fal wajib idzan 'alal 'abdi idza 'alima annahu irtakab. Kalau seorang hamba itu sudah sadar bahwa dia buat dosa dan dia jauh betul dari Allah, matajibu min taubah dawabal inkisar. Maka yang wajib bagi dia adalah senantiasa meluluhkan hatinya. Hancur hatinya, hancur jiwanya, hancur pikirannya. Wa mulazamatat tanassul wal istighfar. Setelah dihancurkannya perasaannya bahwa aku tidak ada tempat menghadap kecuali Allah, bahwa aku tidak lagi bisa berkasih sayang kecuali karena rahmat Allah, bahwa aku hidup ini pun seperti kaca, jatuhkan ke batu, hancur berkeping, sampai tak ada harapan lagi bisa utuh kembali. Setelah itu barulah kita bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Hancurkan diri kita dalam ketakutan, baru bangun kembali semangat dalam harapan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kama qalu istisyarul wajal ilal ajal. Merasakan bahwa kita tidak lagi ada harapan walau sedikit pun, karena kita sudah dekat betul pada kematian. Satu-satunya harapan hanyalah karena kasih sayang Allah SWT. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti syariat, ikuti sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kita akan selesaikan pertemuan ketiga ini, habis anak tangga yang pertama taubat. Ada kira-kira setengah halaman lagi, kita habiskan ini baru kita jawab pertanyaan.
Qul, katakan ya Muhammad SAW kepada mereka yang selalu banyak buat silap salah dan dosa, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian sudah hancurkan perasaan kalian, bersihkan hati kalian dan ingin mendekatkan diri kepada Allah, satu-satunya jalan adalah mengikuti syariat Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu kalian lakukan, yuhibbukumullah, Allah pasti akan sayang kepada kamu. Hancurkan kaca berwarna hitam yang sudah tak lagi ada harapan, bangun harapan baru, dekatkan kepada Allah SWT dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Wa min sunanihi, wa kana min sunnatihi, di antara sunnah Rasulullah SAW, dawamul istighfar, banyak-banyak beristighfar. Innahu la yughan, sesungguhnya hatiku itu ala qalbi, ada yang menutup. Hati itu terbuka berzikir, tapi kadang-kadang dia tertutup. Fastaghfirullah fil yaum 70 marrah, maka aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Hadis sahih Muslim. Ada kadang-kadang lintasan dalam hati membuat lalai, astaghfirullah 70 kali. Nabi beristighfar 70 kali bukan karena dia minum khamar, na'udzubillah. Nabi beristighfar 70 kali karena ada satu lintasan yang menutup hatinya. Astaghfirullah 70 kali. Sami'tu Abu Abdullah As-Sufi yaqul, aku mendengar Abu Abdullah As-Sufi berkata. Sami'tu Al-Husain bin Ali yaqul, aku mendengar Husain bin Ali berkata. Sami'tu Muhammad bin Ahmad yaqul, aku mendengar Imam Muhammad bin Ahmad berkata. Sami'tu Abdullah bin Sahal yaqul, aku mendengar Abdullah bin Sahal berkata. Sami'tu Yahya bin Mu'adz yaqul, aku mendengar Yahya bin Mu'adz berkata. Zallatun wahidatun ba'da taubah aqbah min 70 qablaha. Satu dosa setelah bertaubat lebih buruk, lebih jelek, lebih parah, lebih dahsyat daripada 70 dosa sebelum bertobat. Tapi jangan gara-gara mendengar ini menunda taubat. Ah, kalau gitu saya taubat nantilah Pak Ustaz. Kenapa kau belum taubat? Karena satu dosa sebelum taubat dihitung satu. Satu dosa setelah bertaubat akbah, lebih buruk daripada 70 setelah bertaubat. Makanya mendengar kaji itu lengkap. Ini kan di ujung-ujung ini. Di ujung sudah mau habis, bukan di awal. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ar-Razi berkata, aku mendengar Abu Utsman berkata tentang firman Allah, inna ilaina iyabahum, mereka itu semuanya akan kembali kepada kami. Wa in tamada bihimul jaulan fil mukhalafat, walaupun mereka banyak silap, banyak salah, banyak dosa, sering melanggar aturan Allah, toh mereka akan kembali ke kami juga. Mau tak mau, suka tak suka, tobat tak tobat, akan mati juga. Jadi lebih baik mana? Ya bertobat. Umur 70, umur 60, belum juga tobat. Terus kalau mati, mau tak mau, suka tak suka, taubat juga. Karena kita akan kembali kepada Allah. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata. Aku mendengar Amr Al-Almati berkata. Aku mendengar, dia berkata. Rakiba Ali bin Isa Al-Wazir. Ada seorang menteri namanya Ali bin Isa. Menteri dia. Fi mawkibin azimin. Dia dalam sebuah arak-arakan pasukan berkuda. Wow. Pak Menteri namanya Ali bin Wazir sedang naik kuda. Faja'al al-ghuraba yaqulun. Tapi ada orang-orang yang enggak kenal sama dia bertanya, "Man hadha? Man hadha?" Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Faqalat imra'atun qa'imatun 'ala at-tariq. Ada seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Apa kata perempuan itu? Ila mata taquluna man hadha? Man hadha? Sampai kapan kalian mau nanya siapa ini, siapa ini, siapa ini? Kalian enggak tahu siapa dia? Tidak. Hadza 'abdun saqata min 'ainillah. Ini adalah seorang hamba Allah yang pernah silap buat salah, saqata an 'ainillah. Jatuh dia dari pandangan Allah. Lalu bagaimana Allah membalasnya? Fabtalahu Allahu bima tarawna, lalu Allah jadikan dia menteri. Selama ini orang menganggap kalau Allah marah lalu dibuatnya miskin. Kalau Allah marah dibuatnya sakit. Kalau Allah marah dibuatnya kebakaran. Nih cara pandang. Siapa ini? Siapa ini? Ini adalah orang yang pernah buat dosa,
Saqata min ainillah, jatuh dia dari pandangan Allah. Lalu bagaimana Allah membalasnya? Fabtalahu Allahu bima taraun, dijadikan Allah dia menteri karena Allah marah. Fasami Ali bin Isa dzalik, Pak Menteri yang sedang naik kuda mendengar ucapan itu, faraja'a ila manzilihi, pulang dia ke rumahnya, wastaghna 'anil wizarah, dia hubungi sultan, sultan aku berhenti jadi menteri, wa dhahaba ila Makkah, dan dia pindah ke Makkah, wajara biha, wajawara biha, jawara biha, wajawara, tinggal menetap di Makkah, taubat sampai mati. Buku ini melihat kita, mengajak kita memandang satu masalah dari sisi yang lain. Kira-kira kalau Ustaz Somad jadi menteri, alhamdulillah, terima kasih atas nikmat yang besar ini ya Allah. Rupanya Allah sedang membalas karena sudah buat dosa, dijadikannya menteri. Banyak-banyak baca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa memperhatikan masalah hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Besok kita akan lanjutkan anak tangga yang kedua. Kita baru stasiun menuju Allah, anak-anak tangga menuju Allah. Kita baru melewati anak tangga yang pertama, anak tangga taubat, 3 pertemuan. Besok kita akan ketemu anak tangga yang kedua setelah bertobat. Langkahkan ke anak tangga kedua, al-mujahadah, melawan hawa nafsu. Besok, jangan kemana-mana. Memang nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana ditangkap polisi. Sekarang cobalah duduk-duduk, tangkap Pak Polisi. Pulang. Kita jawab 5 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum re-upload video orang? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang yang re-upload video Ustadz? Ada orang-orang yang video-videonya dia lepas begitu saja. Video ini terserah kata dia, ada dalam ceramahnya begitu. Nah, itu terserah dia upload. Ada orang-orang yang videonya di apa istilahnya itu, didaftarkan. Nah, itu kalau ada orang videonya yang dipatenkan, kata dia ini tak boleh. Nah, kita ikutilah. Kalau dia tokoh, kita ikuti. Kalau dia ngomong kata dia jangan, berarti kita buat dosa. Tapi kalau kata dia bebaskan, ya bebas. 2. Nasrullah. Bagaimana cara menasihati teman yang belum mau sholat? Kalau kau sanggup, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kata-kata. Friend, cepatlah sholat. Ini nampaknya masjid udah kosong nih, udah nggak bisa lagi sholat, udah banyak orang mati udah. Saya nggak sanggup Pak Ustaz, takut dia sakit hati. Kirimkan video Ustadz Das'an Latif, video A.A. Gim, video Ustadz Arifin Ilham Al-Muharrab, video Ustadz. Doakan dia tiap malam. Ad-doa silahul mu'min, supaya dibukakan Allah pintu hatinya. 3. Sari Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam kebaikan? Pertama, berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang baik. Yang kedua, pertama hijrah, kedua berjamaah, ketiga istiqamah, keempat husnul khatimah. Hijrah, setelah hijrah berjamaah, ikutlah komunitas hijabers, komunitas pemuda hijrah, komunitas biker subuhan, komunitas banyak. Setelah itu istiqamah insyaallah. Setelah itu husnul khatimah. Sari suhada. Apakah laki-laki juga punya masa iddah? Laki-laki tak ada iddah. Wal mutallaqatu, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna, maka dia menunggu untuk nikah lagi salasata quru, 3 kali suci. Sebagian mazhab 3 kali haid, 3 bulan. Walladzina tawaffawna orang yang suaminya meninggal, azwajuhunna, meninggal suaminya, arba'ata ashhurin wa ashra, masa iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari. Apa guna tujuan menunggu itu?
lil istibra, supaya jangan sampai bercampur nasab. Karena kalau perempuan cerai, langsung aja nikah suami yang baru, tiba-tiba hamil dia, itu pakai bin siapa? Nah, dalam Islam istibra untuk melihat rahimnya kosong. Kan sekarang sudah ada tes, Pak Ustaz. Tes pukul-pukul itu bisa ketahuan. Alat-alat ini tak dijamin. Ad-dalil ila tamal saqata bihil istidlal. Kalau dia maybe tak dapat pasti, maka tak bisa dijadikan dalil. Pas dites, iya kosong. Besok tes, kata dia positif. Tak bisa. Tak laku. Fatma, apa boleh sholat hanya memakai baju, tidak pakai pakaian, pakai baju saja? Perempuan sholat menutup aurat, pakainya mukena, tertutup dari ujung nampak wajah sampai tangan, pakai mukena, tertutup aurat. Mana menutup aurat itu tidak transparan, tidak sempit, itu mana menutup aurat? Mukena tertutup, tidak transparan, tidak sempit. Sholatnya sah, sholat menutup aurat. Sitrul aurah, makna menutup aurat itu dua. Pertama, tidak transparan, kainnya tak jarang, tidak pula terbuat dari macam plastik, dan tidak sempit. Ada kain ini tebal tapi sempit, nampak bentuk, tak boleh. Asal cukup dua syarat ini, sah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa terus isi kegiatan, jangan sampai kosong. Fa idza faraghta fansab, terbanyak-banyak berdoa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama hamba itu mau beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Istighfar. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.